وانشق البحار. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa tetap untuk menuntut ilmu, istiqomah di dalam menuntut ilmu. Maka ketahuilah jamaah sekalian, itu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan kita sebagai manusia maka wajib mensyukuri atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membahas kitab Muqaddimah Hadramiyah yang dikarang oleh Al-Imam Bafadl rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab yang kita pelajari ini fokus pada satu madhab, yaitu madhab Syafi'i, untuk memudahkan tentunya kita mengetahui hukum fikih secara menyeluruh dan sistematis. Dan ini juga yang dianjurkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan yang baru. Langsung kita masuk pada pembahasannya jamaah sekalian. Faslun fil ma'il katsir, yaitu membahas tentang hukum air yang banyak. Beliau mengatakan, idza kana al-ma'u qullatain, jika air itu mencapai 2 kulah. Jika air mencapai 2 kulah berarti banyak. Kurang dari 2 kulah berarti sedikit. Jika air mencapai 2 kulah, fala yanjus, maka tidak mungkin najis air tersebut. Biwuqu'in najasati fihi, dikarenakan air tersebut terkena najis, maka tidak langsung najis. Berarti intinya air yang 2 kulah ataupun lebih, kalau terkena najis maka tidak langsung najis. Tapi sebaliknya, air yang kurang dari 2 kulah, air yang sedikit, terkena najis maka langsung najis meskipun tidak berubah sifat-sifatnya. Illa, dia mengatakan di sini, fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi, illa, kecuali in taghayyara ta'muhu, kecuali rasanya berubah, gitu kan. Air yang banyak, kapan dia najis? Kalau berubah salah satu dari sifatnya. Yang pertama, ta'muhu, rasanya, aw launuhu, warnanya, aw rihuhu, baunya, walau taghayyuran yasiran, meskipun perubahannya sedikit, meskipun perubahannya apa? Sedikit. Contoh misalkan ada air kolam renang misalkan. Air kolam renang tentu jelas sepakat ya, air banyak. Gitu kan? Kemudian air tersebut terdapat misalkan bangkai tikus. Bangkai tikus hukumnya najis, jelas. Tapi ketika dilihat warnanya masih jernih, tidak berubah. Warna tidak berubah, aman, masih bening. Rasa masih sama, tawar, gitu kan. Tapi masalahnya rihnya berubah, baunya berubah. Maka kita katakan air kolam renang tersebut najis semuanya. Kenapa? Karena berubah salah satu dari sifatnya. Tapi kalau tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka kembalikan pada hukum asal, ya, hukumnya tetap suci. Karena air yang banyak, 2 kulah ataupun lebih, itu sifatnya apa? Sifatnya kuat. Tidak seperti air yang sedikit, yang kurang dari 2 kulah. Nah, paham? Bisa dipahami jamaah sekalian rahimakumullah. Taib. Kemudian ada permasalahan penting di sini akan disebutkan sama beliau rahimahullahu taala, cara
mensucikan air yang sudah najis. Cara mensucikan air yang sudah najis. Bisa nggak air yang najis kemudian berubah menjadi suci? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya apa, bisa. Bagaimana caranya? Akan disebutkan sama mu'allif rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdurrahman Ba'fadl. Beliau mengatakan, fa in zala taghayyuruhu. Jika air yang tadi berubah dikarenakan najis, kemudian hilang perubahannya, misal air yang tercampur oleh bangkai tikus yang sudah kita sebutkan tadi, kemudian hilang baunya, bau bangkainya hilang. Taib. Ini cara yang pertama, saya kasih nomor. Cara yang pertama, binafsihi, perubahannya hilang dengan sendirinya. Dan ini sering terjadi jamaah sekalian, kolah air yang ada di rumah kita yang buat mandi, namanya juga tikus ya. Tikus itu kan hewan yang sering berada di banyak tempat, terlebih di rumah, di tempat-tempat yang gelap. Maka sering juga kasus kejadian kolah air, kemudian kemasukan bangkai tikus, merubah baunya, jelas, sehingga menajiskan air tersebut. Tapi kalau kita diamkan misalkan airnya, dan sudah kita ambil bangkainya, kita diamkan selama 1 minggu, jika berubah misalkan baunya, yang tadinya bau tikus kemudian kembali pada semula baunya, ya seperti air pada umumnya, tidak ada bau tikus sama sekali, maka ini namanya taghayyara binafsihi, berubah dengan sendirinya. Dikarenakan rentan waktu dia berubah dengan sendirinya, maka bagaimana hukum air tersebut? Suci, mensucikan. Ini cara yang pertama untuk mensucikan air yang sudah najis. Nah, au bima'in, atau air tersebut perubahannya hilang, yang tadinya berubah dikarenakan sesuatu yang najis, kemudian hilang perubahannya dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini dengan ma, yaitu ditambahkan air. Atau para fuqaha biasanya mendefinisikan dengan al-mukatsarah. Al-mukatsarah, yaitu dengan cara diperbanyak airnya. Nah, misalkan saya punya air kolah yang ada di dalam rumah terkena najis sehingga baunya berubah. Bagaimana cara mensucikannya agar tidak bau? Najisnya diambil dulu. Ketika zat najisnya sudah diambil, kemudian saya tambahkan air yang suci mensucikan. Saya tambahkan airnya ke situ. Ya, sehingga semakin airnya bertambah, maka semakin baunya hilang. Iya atau tidak? Iya, jelas. Maka ketika kita tambahkan air, namanya mukatsarah, kita tambahkan air, kemudian merubah, ya, menghilangkan bau najis tersebut atau warna najis tersebut, maka kita katakan airnya menjadi apa? Suci. Ini cara yang kedua untuk mensucikan air yang najis. Nah, belum mengatakan bagaimana hukumnya setelah itu, tahura, maka menjadi suci. Maka menjadi suci. Au bimiskin. Cara yang ketiga ini yang tidak boleh atau tidak bisa mensucikan. Ini cara yang ketiga, bimiskin. Dengan cara dikasih pewangi. Misek, contohnya seperti minyak misek. Ya, karena kebanyakan orang Arab itu pakainya misek untuk memudahkan saja. Contoh ya, tapi bukan berarti hanya minyak misek, tapi segala macam minyak wangi. Misal kolah saya yang tadi terkena najis, kemudian berubah baunya dikarenakan najis tersebut, kemudian saya kasih parfum, cairan atau bubuk dan semisalnya, sehingga baunya, yang bau najis tersebut tertutupi dengan bau wangi. Ya, baunya berubah menjadi bau misik. Tapi bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Apakah airnya menjadi suci atau tidak? Maka jawabannya tidak bisa menjadi suci. Maka cara yang ketiga ini tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena kata para ulama, air yang terkena najis dan berubah sifatnya, kemudian dicampurkan dengan minyak wangi, misik atau semisalnya, itu sejatinya tidak menghilangkan
bau najis tersebut, tapi sejatinya hanya istitar. Istitar itu artinya hanya menutupi. Ya, ini kasusnya seperti orang yang bau badannya, misalkan badannya bau misalkan, kemudian dia pakai minyak wangi, otomatis bau badannya tertutupi dengan apa? Dengan minyak wangi. Sama seperti orang yang ingin mensucikan air yang sudah najis, tapi dengan cara dikasih minyak, itu sejatinya baunya masih ada, bau najisnya, cuma dikarenakan bau wanginya lebih kuat daripada bau najisnya, maka maka tertutupi. Maka ini hanya tertutupi saja, tidak menghilangkan, sehingga airnya tetap hukumnya najis, ya, belum bisa dikatakan suci mensucikan. Cara yang keempat, sama, cara yang keempat ini adalah cara yang tidak bisa mensucikan. Belum mengatakan au kudurati turabin, atau menggunakan debu, atau menggunakan apa? Debu. Nah, ini cara yang keempat, atau dicampur dengan debu. Nah, ada air yang terkena najis, berubah salah satu dari sifatnya misalkan, kemudian dicampur dengan debu, sehingga airnya yang tadinya bau najis jadi bau debu. Baik, sekarang pertanyaan, apakah kemudian sifat najisnya hilang? Maka kata para ulama, sifat najisnya tidak hilang. Kenapa? Karena sifatnya debu sama seperti misek, minyak wangi, hanya menutupi bau najis atau hanya menutupi sifat najis, tidak menghilangkan. Berarti intinya jamaah sekalian, dalam perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sekitar 4 cara untuk menghilangkan air yang tadinya najis, ataupun merubah air yang tadinya najis menjadi suci mensucikan. 2 cara diperbolehkan atau bisa merubah air tersebut menjadi suci, yaitu dengan cara perubahannya hilang dengan sendirinya, bau najisnya hilang dengan sendirinya, ya, dikarenakan berjalan waktu berhari-hari atau sampai berminggu-minggu, sehingga yang tadinya bau tikus kemudian hilang, maka itu suci. Au bima, atau menggunakan air, ini juga bisa dengan cara mukatsarah, diperbanyak airnya sehingga baunya hilang. Ada 2 cara yang tidak diperbolehkan sehingga tidak merubah air tersebut menjadi suci, yaitu dengan cara dicampur dengan minyak wangi, karena sifatnya minyak wangi hanya menutupi bau, tidak menghilangkan bau. Begitu juga ketika dicampurkan dengan debu, karena sifatnya debu juga menutupi bau, tidak menghilangkan bau. Nah, fala, makanya beliau mengatakan di sini fala yatuhur, tidak bisa menjadi suci. Baik. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu taala, masih tentang air, beliau mengatakan wal jari karrakid, air yang mengalir, al-jari adalah air yang mengalir. Karrakid hukumnya seperti air yang diam, yang tidak mengalir. Maksudnya gini jamaah sekalian, air yang mengalir itu hukumnya sama seperti air yang diam. Tadi kita katakan air yang diam itu terbagi menjadi 2, ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya, air yang diam, ya seperti air ini, saya ambil air 1 gelas. Ya, ini namanya air diam, rokit, tidak mengalir, jelas airnya diam, rokit namanya. Maka air yang saya ambil 1 gelas ini berarti sedikit. Kalau terkena najis langsung najis. Tapi kalau airnya banyak, 2 kulah ataupun lebih, dia tidak langsung najis. Ya, dia akan najis kalau salah satu dari sifatnya berubah. Maka sebagaimana air yang diam itu hukumnya seperti itu, kalau sedikit terkena najis, kalau banyak maka dilihat dulu kalau berubah sifatnya najis. Maka sama juga air yang mengalir juga hukumnya seperti itu. Jika air yang mengalir itu sedikit, air yang mengalir kan ada 2, ada yang alirannya banyak, ada yang alirannya sedikit. Alirannya banyak seperti air sungai. Air sungai alirannya banyak, air kali mengalir, iya mengalir tapi banyak. Bagaimana air kali bisa najis? Jika seandainya berubah sifatnya, gitu kan? Dikarenakan terkena najis, maka bisa menjadi najis. Nah, tapi kalau yang alirannya sedikit, misalkan ya aliran sangat sedikit sekali, segini misalkan, ada air mengalir tapi segini, luasnya, ini kan sedikit. Maka bagaimana hukumnya? Sama. Kalau dia sedikit, meskipun air mengalir, maka kalau terkena najis hukumnya apa? Hukumnya
najis. Maksudnya najis yang terkena aliran tersebut. Maksudnya air yang membawa najis tersebut itu hukumnya najis. Kalau air yang mengalir itu sedikit. Ini maksud dari perkataan mu'alif, intinya air yang mengalir hukumnya sama seperti air yang diam. Jika banyak, maka dia akan najis kalau berubah sifatnya. Jika alirannya sedikit, maka dia akan langsung najis jika terkena apa? Najis. Mungkin ini bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.